Halo semua, bagaimana kabar kalian? Apakah masih sehat? Tetap semangat ya menjalani hari-hari ini. Oh ya, stay safe terus. Kita sama-sama berjuang dengan kondisi ini. Oke? Baiklah teman-teman, hari ini kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Cindy Clara, kemudian teman-teman saya, Fitra Panji, Diana Anggita, Syah Syabdia, dan Citra Ayu, ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Materi kita pada hari ini adalah teknik token ekonomi. Sebelum masuk dalam materinya, mari perhatikan ilustrasi berikut. Sandy adalah seorang anak kecil yang sering melakukan perilaku antisosial, seperti perusakan, bolos sekolah, memukul teman-teman, dan perilaku antisosial lainnya. Oleh karena itu, tim memberikan Sandy modifikasi perilaku token ekonomi. Token ekonomi ini berupa uang monopoli yang akan didapatkan Sandy ketika dia melakukan perilaku prososial atau perilaku yang diinginkan, seperti menyimpan tempat tidur, belajar di sekolah, dan jika token ekonomi atau uang monopoli ini terkumpul sesuai dengan kesepakatan bersama, maka Sandy dapat mendapatkan hak istimewa sebagai positive reinforcement. Hak istimewa ini seperti bermain game, jalan-jalan bersama teman-teman, bermain bersama teman-teman, dan sebagainya. Kemudian, jika Sandy tidak melakukan perilaku prososial dan malah sebaliknya, yaitu melakukan perilaku antisosial, maka akan dikenakan biaya respon atau biaya tanggapan, yaitu penarikan jumlah tertentu pada token ekonomi. Hal ini seperti denda. Token ekonomi. Terapi token ekonomi merupakan suatu wujud modifikasi perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan pengurangan perilaku yang tidak diinginkan. Dengan pemakaian token, setiap individu mendapat token setelah menunjukkan perilaku yang diharapkan. Selanjutnya, token itu akan dikumpulkan dan dipertukarkan dengan suatu objek atau penghargaan yang bermakna. Jadi, token ekonomi simpelnya seperti ini. Kita akan memberikan token ekonomi kepada subjek jika dia melakukan perilaku prososial. Dan token tersebut, jika terkumpul sesuai dengan ketentuan, subjek bisa menukarkan dengan hak istimewa. Tetapi jika subjek malah melakukan hal sebaliknya, yaitu melakukan perilaku antisosial, maka subjek akan dikenakan biaya respon atau denda. Sampai sini paham? Ada beberapa komponen penting dalam token ekonomi. Yang pertama, perilaku target yang diinginkan untuk diperkuat. Tentu saja dalam hal ini kita harus jelas ya, perilaku target apa yang akan kita perkuat. Perilaku target subjek. Kemudian yang kedua ada token yang akan digunakan sebagai penguat yang dikondisikan. Kita harus memilih kira-kira token apa sih yang mudah yang dibawa subjek dan mudah untuk diaplikasikan. Seperti apakah uang monopoli, stiker, perangko, koin, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, penguat cadangan yang akan ditukar dengan token. Hal ini berkaitan dengan hak istimewa. Kita harus memperhatikan kira-kira apa sih yang bisa menjadi hak istimewa untuk ditukarkan ketika subjek berhasil mengumpulkan token ekonomi dalam jumlah tertentu. Kemudian yang keempat, jadwal penguatan untuk pengiriman token. Kapan sih kita bisa memberikan token bagi subjek? Misalnya saja subjek sudah memiliki 2 token. Kemudian kapan
jadwal kita, waktu kita untuk memberikan subjek token lagi ketika dia melakukan perilaku prososial. Kemudian yang kelima adalah tingkat pertukaran token dengan penguat cadangan. Dalam hal ini kita harus menentukan batas atau biaya berapa token yang ditukarkan untuk melakukan satu hak istimewa. Misalnya, untuk melakukan hak istimewa menonton TV, subjek harus mengumpulkan 2 token. Seperti itu. Kemudian, yang keenam, waktu dan tempat untuk bertukar token dengan penguat cadangan opsional. Penguat cadangan opsional ini berkaitan dengan biaya respon, yaitu ketika subjek tidak mampu atau malah melakukan perilaku antisosial, maka akan dikenakan biaya respon atau denda atau kehilangan token. Jadi tokennya bisa kita tarik dari subjek. Oh ya, untuk penguat cadangan opsional atau biaya respon, hal ini tidak harus dilakukan ketika melakukan token ekonomi. Jadi perlu pertimbangan. Kadang biaya respon ini tidak digunakan dalam token ekonomi. Jadi tergantung perilaku target subjek yang ingin kita modifikasi. Tujuan dari token ekonomis yaitu untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Sementara perilaku yang tidak diinginkan itu dikurangi. Lebih utamanya token ekonomis untuk mengajarkan perilaku atau keterampilan sosial yang dapat digunakan dalam lingkungan klien tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang prosedur token ekonomi. Yang pertama yaitu menentukan target perilaku. Hal pertama yang dilakukan, kita harus mengidentifikasi perilaku apa yang akan kita perkuat. Setelah itu kita mendefinisikan perilaku itu dengan tujuan supaya si klien itu tahu perilaku apa yang harus dia munculkan, terus si klien itu tahu tujuan dari token ekonomi itu apa, dan dari segi terapisnya, terapis ini bisa menjelaskan secara jelas pada klien penggunaan token ekonomi ini untuk apa, seperti apa, perilaku apa yang akan diperkuat. Terus yang kedua, mengidentifikasi item token ekonomi. Mengidentifikasi item untuk token ekonomi ini tujuannya adalah untuk menentukan jenis token apa yang akan diberikan, dengan harapan token ini itu praktis, mudah dibawa dan mudah diberikan oleh terapis pada klien ketika perilaku yang diperkuat itu muncul. Dan bagi klien pun item token ekonomi itu bisa diakumulasikan yang nantinya bisa ditukarkan. Terus yang ketiga, mengidentifikasi item lain yang dapat digunakan. Bedanya dengan identifikasi item yang sebelumnya, kalau identifikasi item lain ini dengan tujuan untuk menghindari klien membuat kecurangan, menambah, mengurangi, memperoleh token dari sumber lain. Jadi dari item token yang kita buat tadi, kita itu mengidentifikasi untuk item apa ya yang bisa memvariasikan supaya kita itu tidak diakali oleh si klien. Misalnya saya mengidentifikasi itemnya berupa bentuk bintang ya, bentuk bintang yang nantinya bisa ditukarkan dengan penguat cadangan. Nah, untuk menghindari si klien saya itu membuat kecurangan dengan menambah maupun mengurangi, saya membuat di bintang tersebut ada suatu simbol ataupun catatan yang tidak bisa ditirukan oleh si subjek saya. Selain itu bisa misalnya kalau yang tadi yang pertama jenis tokennya berupa bintang, kemudian kita mengidentifikasi hal lain apa yang bisa kita jadikan sebagai token. Misalnya saya membuat bentuk ganti tadi kan bintang, saya ganti dengan segitiga misalnya gitu. Terus
Nah, segitiga itu nanti bisa dikumpulkan menjadi suatu bintang seperti itu. Terus yang keempat, mengidentifikasi penguat cadangan. Identifikasi penguat cadangan ini, penguat cadangan yang dimaksudkan adalah penguat ini bisa diperoleh dengan menukarkan item token yang telah dikumpulkan atau diakumulasikan oleh subjek. Dan penguat ini di luar dari kebutuhan dasar, jadi bukan hal-hal yang biasa seperti itu. Penguat ini dimaksudkan untuk memperkuat perilaku yang ingin kita munculkan. Jadi misalnya kita membuat token ekonomi berupa bintang. Penguat cadangannya ini bisa berupa, kalau si anak ini bisa mengumpulkan 5 bintang, nanti bisa ditukarkan dengan misalnya jus duren kayak gitu. Tahap kelima yaitu menentukan jadwal penguat. Untuk menentukan jadwal penguat ini seharusnya dibuat sebelum pelaksanaan supaya dalam pelaksanaan dapat dilakukan secara sistematis. Biasanya dalam pemberian token ini di awal-awal diberikan secara langsung ketika target perilaku itu muncul. Nah, tapi dalam taraf tertentu pemberian token itu juga dikurangi. Bukan dikurangi, maksudnya melihat situasi bahwa kan awalnya kan setiap perilaku muncul langsung diberi token. Nah, itu tuh selanjutnya kayak diberi jeda gitu. Misalnya ya, kalau yang pertama kan satu kali perilaku muncul langsung diberi. Tapi untuk setelah misalnya setelah 2 minggu setelah 2 minggu ternyata perilaku itu sudah sudah dirasa sudah mulai teratur. Jadi pada setelah 2 minggu itu tadi rasionya mulai ditingkatkan. Misalnya dari awalnya satu kali perilaku mendapatkan 1 token, berarti harus misalnya 2 perilaku baru mendapatkan 1 token gitu. Yang ke-6 yaitu menentukan nilai token. Penguat cadangan itu kan ditukar dengan bentuk token, sehingga token itu harus bernilai. Setiap kali kita itu ingin item yang kecil, maka bisa kita tukarkan dengan token yang sedikit. Tapi kalau kita menginginkan item yang besar, kita harus punya token yang banyak. Nah, seorang terapis pun harus menetapkan dalam sehari misalnya maksimal token yang bisa diperoleh seorang klien itu berapa, dengan maksud supaya klien itu nggak semena-mena, nggak seenaknya menggunakan token yang kita berikan. Jadi sebagai contoh, saya dalam sehari itu memaksimalkan token itu hanya 5. Nah, satu token itu bernilai 1 menit misalnya untuk main game. Nah, untuk bermain game misalnya kan butuh 1 jam, berarti kan butuh 60 token. Nah, yaitu tadi gimana caranya sih klien saya bisa mengumpulkan 60 token supaya biar dia bisa main game, yang dimana seharinya misalnya tadi saya hanya membatasi hanya 5 token. Kemudian untuk tahap yang ke-7, menentukan waktu dan tempat untuk tukar token. Contohnya seperti ini. Kan si anak ini tadi sudah misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, dia sudah mengumpulkan 15 token. Terus saya itu membuat kebijakan token itu bisa ditukarkan hanya pada hari Minggu karena hari libur, sehingga dia bisa menukarkan tokennya itu hanya pada waktu hari Minggu saja, dan hanya ketika di rumah. Ketika di luar rumah nggak boleh kayak gitu. Untuk tahap ke-8 yaitu kita memutuskan menggunakan biaya tanggapan atau tidak, karena ini bisa terjadi di token ekonomi itu ketika
dikatakan perlu menggunakan biaya tanggapan itu bila perilaku yang diinginkan bersaing dengan perilaku yang tidak diinginkan bersaing dengan perilaku yang diinginkan. Contohnya gini, misalnya ya, Mary ini susah bangun pagi. Nah, suatu ketika dia itu susah bangun pagi karena dia itu main HP, sehingga kan sebenarnya kita menginginkan pengaplikasian token ekonomi ini supaya si Mary bisa bangun pagi. Nah, suatu saat si Mary ini nggak bangun pagi tapi malah dia main HP. Kan main HP ini adalah hal yang menambahkan kesalahan atau perilaku yang tidak diinginkan, itu dibarengi dengan perilaku yang kita inginkan. Kan kita ingin si Mary bisa bangun pagi, tapi si Mary ini dibarengi dengan perilaku yang tidak diinginkan, yaitu main HP. Sehingga kan sebelum-sebelumnya si Mary memiliki token ekonomi, item token ekonomi misalnya berupa bintang atau segitiga atau apapun, sehingga kita bisa mengurangi itu. Jadi kita mengambilkan, misalnya sebelumnya dia punya 5, kemudian kita ambil misalnya 1, seperti itu. Nah, hal ini tidak perlu digunakan apabila misalnya kasus si Mary ini memang hanya tidak bangun pagi. Jadi maksudnya gini, apabila tujuan untuk diperkuatnya perilaku itu tidak diinginkan, apabila tujuan perilaku yang ingin kita perkuat itu tidak muncul, nah itu kita tidak perlu menggunakan biaya tanggapan. Tapi kalau kita kan kita menginginkan perilaku yang diperkuat itu muncul, terus dibarengi dengan perilaku lain yang mengganggu, itu baru kita pakai si biaya tanggapan itu tadi. Kalau kita gak pakai biaya tanggapan, contohnya si Mary kan gak bangun pagi, sebenarnya kita menginginkan memperkuat perilaku bangun pagi. Nah, si Mary suatu ketika dia tidak bangun pagi, ya memang karena tidak bangun pagi, bukan karena hal-hal lain yang mendukung adanya hal-hal perbuatan yang salah seperti itu. Contohnya, maaf ya kalau bulat, kalau nanti bingung silahkan tanya lagi. Untuk tahap yang ke-9 adalah pelatihan dan manajemen staff. Ini maksudnya para anggota staff itu harus mendapatkan pelatihan dulu, dan pihak manajemen itu tetap mengawasi staff yang melakukan token ekonomi itu. Sebelum pelaksanaan token ekonomi harus memiliki pelatihan dulu, supaya dalam pelaksanaan token ekonomi itu nggak sembrono, dan si pihak manajemennya itu nggak ngeculno langsung, tapi dia itu tetap mengawasi jalannya itu. Nah, token ekonomi dapat berhasil apabila dilaksanakan dengan konsisten. Ada beberapa kelebihan dari token ekonomi. Yang pertama, token ini dapat segera digunakan ketika perilaku yang diinginkan telah dilakukan oleh subjek. Kemudian yang kedua, token ekonomi sangat terstruktur. Terstruktur maksudnya adalah karena token ekonomi dirancang sedemikian rupa, sedetail mungkin, sehingga perilaku yang ingin diperkuat cenderung mudah untuk konsisten. Kemudian yang ketiga, karena token adalah penguat yang dikondisikan secara umum, karena dipasangkan dengan berbagai penguat lainnya. Akibatnya, token berfungsi sebagai penguat terlepas dari operasi pembentukan tertentu yang mungkin ada untuk klien setiap saat. Kemudian yang keempat, token mudah dikeluarkan dan mudah ditumpuk oleh penerima. Tentu saja, kita harus mencari token yang mudah digunakan oleh penerima atau klien atau subjek. Kemudian yang kelima, penguatan token dapat dikuantifikasi dengan mudah. Ya, penguatan ini berkaitan dengan hal istimewa yang mudah untuk diakumulasikan atau diberikan harga. Itu lebih mudah. Kemudian yang keenam, biaya respon lebih mudah diterapkan dalam token ekonomi. Karena ketika
subjek melakukan pelanggaran atau antisosial, kita tinggal mengambil kembali beberapa token yang sudah disepakati bersama. Misalnya kalau dia melakukan pelanggaran atau perilaku antisosial, kita mengambil 2 token untuk perilaku merusak buku, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, penerima dapat mempelajari keterampilan yang terlibat dalam perencanaan untuk masa depan dengan menyimpan token untuk pembelian yang lebih besar. Dalam hal ini, ketika subjek mengumpulkan token ekonomi, mungkin saja dia bisa berencana untuk mengumpulkan lebih banyak token ekonomi dulu, baru dia menukarkannya dengan hak istimewa yang benar-benar ia inginkan. Jadi, si subjek dapat belajar dalam perencanaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan token ekonomi. Di samping keuntungan atau kelebihan dari token ekonomi, tentunya teknik ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, sistem pemberian token ekonomi akan menurunkan tingkat motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik ini adalah dorongan yang datang dari individu untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, perilaku yang diinginkan akan cenderung hilang jika pemberian token ekonomi atau reward dihentikan. Contohnya, ketika seorang guru menerapkan token ekonomi kepada siswanya dalam bentuk pemberian nilai tambah, apabila siswa dapat mengajukan atau menjawab pertanyaan yang diberikan dengan tujuan agar suasana di dalam kelas menjadi aktif. Dalam hal ini, siswa akan beranggapan bahwa pemberian nilai tambah atau reward tersebut akan berdampak kepada prestasinya di dalam kelas, sehingga siswa yang tertarik dengan reward tersebut akan menampakkan perilaku berupa mengajukan atau menjawab pertanyaan. Namun, perilaku ini hanya akan muncul ketika siswa tersebut diberikan reward oleh gurunya, sehingga dari dalam diri siswa tidak muncul inisiatif atau dorongan untuk mengajukan atau menjawab pertanyaan ketika tidak diberikan reward tersebut. Dan ketika reward tersebut dihentikan, perilaku siswa untuk mengajukan atau menjawab pertanyaan kembali akan cenderung hilang, sehingga suasana kelas dapat menjadi pasif kembali. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas token ekonomi secara bertahap dikurangi pelan-pelan dan diganti dengan penguatan sosial, seperti pujian sebagai cara meningkatkan motivasi internal, sehingga perilaku yang kita harapkan tidak hilang dengan cepat. Thanks for watching. Any questions?